Ya. Halo ibu-ibu semua, apa Halo, kabar? kabar baik. Diulang lagi. Baik, terima kasih. Aduh, kangen banget ya. Kangen banget nggak ketemu, udah lama nggak ketemu. Tahun lebih. Lebih, setahun lebih. Ketemunya cuma di HP. Ci Iis, ketemu di Permata, Ciliu Ing, Civivi, Cilili, Bu Eli, Bu Lina Sari, Desi tadi baru ketemu. Kak Leni, Cimel, Bu Itu Erin. nggak bisa di laptopnya. Jadi pakai Ya. HP deh. Kangen ya, kangen bisa nyanyi bareng, masak Iya. bareng, kangen bisa main game bareng. Jadi ada kangen gak sih sama saya? Jangan-jangan gak ada yang kangen sama saya. Ada yang sendiri. Ada dong, banyak. Banyak Iya. yang kangenin Dewi. Kangen ya, dulu aduh maksudnya kita bisa masak bareng ya, bisa share, makan bareng, main game semua ya. Semoga semuanya cepat membaik, jadi kita bisa bersua lagi di gereja nanti ya, semua ya. Ya, amin. Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Minta tolong Ciliu Ing, pimpin doa, boleh? Oh, boleh. Tuhan, kami sungguh mau bersyukur kepadamu untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga pada sore hari ini, sekali lagi Tuhan memberikan kepada setiap ibu-ibu di GBIB untuk boleh berkumpul bersama. Kami sungguh merasakan bagaimana Tuhan menyatukan kami di dalam persekutuan lewat Zoom ini. Tuhan yang bikin dari awal hingga akhir daripada pertemuan ini dan persekutuan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini ya, saya happy sih hari ini, happy bisa di Zoom, bisa meluangkan waktu ya hari ini ya, benar-benar bisa Zoom. Biasanya saya sambil di jalan Zoom ya. Ibu, pada happy nggak nih? Pada bahagia nggak? Happy dong. Siapa yang nggak happy? Happy. Mau jujur atau nggak jujur gitu. Mau terbuka ya, atau nggak meskipun terbuka. kita jauh. Nah, meskipun kita dibatasi oleh jarak, ya, dibatasi oleh HP, tapi bersyukur loh kita hidup di zaman sekarang. Coba kalau dulu pakai telepon rumah yang diputer-puter itu, krek-kring, kita gimana mau persekutuannya ya? Satu-satu begitu repot banget nih ya. Jadi hari ini kita tetap semangat ya. Ya, amin. Komisi Wanita. Nah, saya nyontek motonya Bu Erli. Komisi Wanita, oke, yes. Luar biasa. Ya. Ya, yuk kita saling bergandengan tangan nih secara virtual nih hari ini ya. Nanti pas lagu kata-katanya kau sahabatku, kita tunjuk nih kanan kiri kita. Kita tunjuknya nggak ke depan, kanan kiri nih. Soalnya teman-teman semua kanan kiri ya. Pas kau sahabatku, kau saudaraku, kita tunjuk teman kita kanan kiri ya, karena kasih Yesus telah menyatukan kita semua. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Hari ini sorry. Bahagia. Bentar ya ibu-ibu, ada kesalahan teknis.
kita. Ibu, Tuhan Yesus telah menyatukan kita semua di sini dalam satu hati dan satu kasih. Amin. 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 Boleh di-unmute itu speakernya semua. Nggak keluar suaranya, mute masing-masing ya. Nah, saya mau Karina, tanya suaranya. nih, Ibu. Iya. Ya, tip. Saya mau tanya nih ya, siapa di sini yang punya teman? Ya, Nggak ada yang ngacu, masa nggak ada yang punya teman? saya. Punya teman ya? Punya berapa banyak teman sih, Ibu? Banyak. Temennya ada berapa? Banyak. Kalau Bu Erli kayaknya ada 10 kelas kali, Bu ya? Ya. Temen itu ya ada 3 macam nih kalau menurut saya temennya. Temen yang asal kenal, ada banyak ya kalau temen yang asal kenal ya, sekedar kenal. Ya kita temenan sama tukang sayur di pasar, ya kita kan tahu ya nama dia siapa ya. Temen kita juga ya. Terus ada temen yang happy-happy aja nih. Jadi temen buat jalan-jalan, happy-happy aja. Nah, kalau temen yang bisa disebut sahabat itu, mau tanya nih, ada berapa banyak? Temen yang benar-benar sahabat, yang benar-benar ada buat kita. Ada nggak? Ada. Ada, Cimel. Wow, luar biasa. Udah dong. Yang lain? Di Lili, ada berapa? Hopengnya? Hopeng. Banyak. Hopeng yang benar-benar hopeng. Banyak. Ada banyak, ada berapa kalian nih yang benar-benar hopeng? Yang nggak cuma asal kenal. Gak punya teman. Banyak ya. Lebih dari 10. Nggak punya teman sendiri. Ya, boleh dong di-share. Siapa yang mau share? Share pengalaman bersama sahabat. Mungkin Cai Got nih, yang hopengnya tetangga saya. Gila buta ya? Boleh share dong. Yang baru guntingin rambut orang ya. Itu. Sahabat Ya. yang suka dan duka itu. Duka. Ya, kalau saya sama Ami itu sepertinya saya bisa baca Ami bisa baca saya deh. Wah, hebat. Buku terbuka. Masing-masing kita udah tahu gitu modelnya seperti apa, maunya apa. Terus Tulisannya pikirannya kemana, apa, Ci? arahnya. Seperti itu. Jadi buat saya nyaman ya kalau punya seorang sahabat di mana kita bisa cerita bebas, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu gitu.
senang gitu istilahnya pada saat kita susah, pada saat kita mungkin lagi mengalami masalah, kita bisa cerita, bisa eh, mendapatkan ini masukan dari dia gitu istilahnya. Kita Sip, sip, saling sip, berbagi sip. lah, bisa saling berbagi. Nah, itu menguatkan ya. Terus kalau yang saya alami nggak sekedar dari cuma kata-kata ya, dari perbuatan juga istilahnya. Pada saat kita susah tuh eh, ada tindakannya gitu, seperti itu. Itu yang membuat saya sama Ami sampai sekarang masih berteman. Nih, luar biasa. Kasih aplaus ibu-ibu. Luar biasa. Yang lain? Ayo, share dong. Share pengalamannya sama sahabat. Saya deh ya. Boleh, Ci. Saya sih teman sekolah dari kecil. Cuma bukan GBIB juga gitu, maksudnya gerejanya gereja lain gitu. Dari tetanggaan dari SD gitu ya, sampai sekarang tuh hubungan terus gitu. Pelayanan bersama gitu ya. Terus kalau apa-apa saling merhatiin gitu. Ketemu sih jarang gitu ya. Cuma kayaknya ada keterikatan gitu ya. Dia bisa curhat sama saya juga curhat sama dia gitu. Pokoknya cocok gitu ya. Awal huruf itu namanya juga pakai L gitu ya. Dia Lili, saya Lina gitu ya. Jadi dari kecil juga cocok gitu. Pokoknya enak deh gitu. Jadi saling mensupport gitu ya. Bisa terbuka gitu. Nangis juga nggak malu-malu gitu ya. Terus kalau senang gitu ya berbagi juga. Ya udah sahabat saya cuma satu gitu. Ya sekian sharing dari saya. Kembar siam ya, Ci ya. Lili, Lina. Ya, ada lagi nggak mau share satu? Kalau nggak ada, aku mau share nih. Kalau dari tadi kan cewek gue cerita ya, cerita happy nih ya, maksudnya bahagia ya punya teman, punya sahabat. Cilina Sari juga. Mungkin nggak waktu dulu kan maksudnya nggak yang langsung ketemu, oh ya aku ketemu satu orang ini, aku jadi dia sahabat aku, enggak gitu kali ya Ci ya. Kan pasti dari sekian banyak teman, dari teman yang tadi saya bilang cuma teman sekedar kenal, teman happy-happy, dari sekian banyak teman tuh ya paling ada 1-2 orang yang benar-benar bisa kita jadikan sahabat ya. Sahabat yang ya selalu ada ya buat kita gitu ya. Bersyukur sekali Tuhan memberikan 1-2 orang sahabat untuk kita. Ya, selama ini aku juga pernah punya sahabat dan punya sahabat. Pernah punya sahabat dalam arti pernah juga sih, maksudnya punya orang yang dekat dengan saya, tapi akhirnya menyakitkan. Maksudnya ya ada sesuatu yang terjadi dan itu cukup menyakitkan hati ya. Nah, di situ aku jadi lebih berhati-hatilah kalau dalam berteman. Lebih berhati-hati dalam teman. Di situ aku ngerasa benar gak sih sahabat itu selalu ada buat kita saat kita butuhkan 24 jam. Benar gak sih saat kita benar-benar lagi sedih, kita bahagia, dia mau turut merasakan kita gitu loh. Saat kita sedih, dia ikut sedih. Saat kita bahagia, dia benar-benar tulus bahagia juga bareng kita. Tuh. Jadi ya memang setelah ya berjalannya waktu, kita juga makin dewasa, kita juga ketemu orang-orang banyak, dan ya puji Tuhan kalau misalkan setiap dari kita di sini punya sahabat ya. Saya yakin semua di sini juga ada orang terdekat, sahabat terdekat ya. Ada yang mau share lagi nggak? Lilis. Salah. Ciis mau sharing nggak? Ayo. Saya mau ya. Ya, si Irene. Kalau buat saya sahabat itu ini ya tentang
deep conversation ya. Maksudnya saya bukan orang yang merasa puas dengan percakapan yang sekedar misalnya halo Cidewi, gimana kabarnya? Oh iya baik. Gitu. Cuman maksudnya ada orang-orang yang maksudnya pembicaraannya seperti itu, tapi ada orang-orang itu yang bisa masuk sampai ke dalam membicarakan hal-hal deep conversation, dan saya menemukan banyak orang juga sih, maksudnya beberapa orang di sekitaran saya bisa deep conversation itu maksudnya bisa membicarakan perasaan saya bisa banyak mendengarkan perasaan dia. Terus ini ya, maksudnya membicarakan satu topik, misalnya berbicara tentang Tuhan, itu sampai bisa kemana-mana, bicara soal kehidupan, bisa kemana-mana, itu ada 1-2 orang lah yang Tuhan berikan buat saya untuk menjadi sahabat ya. Ibu-ibu di sini yang hadir juga ada yang menjadi sahabat di conversation saya. Ya saya bersyukurlah untuk orang-orang yang menjadi sahabat ya buat saya. Terima kasih Ibu-ibu Sadayana. Ya, terima kasih untuk sharingnya, Irene. Ya, saat kita ya sekali lagi ya bersyukur ya saat kita punya seorang sahabat dalam hidup kita ini ya, tempat kita bisa berbagi dan tempat kita bisa tulus ya, seperti tadi Ciagot bilang ya, ya bisa tulus lah, bisa tulus dalam relasi gitu ya, mau nangis kek, mau ngakak kek, bebas ya semuanya. Ya, ibu-ibu, ada satu sosok yang selalu standby buat kita, yang ya mungkin sometimes kadang-kadang kita juga ribut sama sahabat kita ya. Mungkin kadang-kadang kita juga bisa tersinggung sama apa yang sahabat kita katakan atau lakukan. Mungkin kita juga pernah merasakan sakit hati. Tapi ada satu sosok yang selalu ada buat kita. Tulus, dia selalu ya tulus buat kita. Ikut merasa sedih saat kita bersedih, ikut bahagia saat kita bahagia. Tahu nggak siapa? Ada lagunya. Ada lagunya, iya. Iya, saat kita, ya kadang-kadang kan kita nggak bisa langsung kita telepon teman kita saat ini juga ya. Cuma satu sih, yaitu Yesus ya. Saya benar-benar merasakan Yesus itu sahabat yang benar-benar sahabat gitu loh. Saat saya sedih, saya tinggal merem, saya tinggal bilang, Yesus, aku lagi sedih loh. Yesus, aku lagi capek loh. Yesus, aku lagi happy loh. Kayaknya mudah sekali kontaknya, dan Yesus itu selalu ada buat kita. 24 jam selalu ada buat kita. Dan iya, Yesus itu selalu setia ya. Selalu ada buat kita. Kita yang setia sama dia. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita nyatakan kerinduan kita untuk terus mengasihi Yesus. Yesus sahabat kita, Yesus yang setia yang selalu ada buat kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita nyatakan kerinduan kita untuk selalu dekat dengannya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sama-sama kita katakan.
katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam dari ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam dari ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama dengan satu hati dan satu jiwa kita katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam dari ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam dari ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Aku mengasihimu, ku mengasihimu. Katakan sekali, ku mengasihimu Tuhan. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Tuhan, seperti lagu yang baru kami nyanyikan, kami rindu boleh lebih dalam lagi mengasihi Tuhan, lebih dalam lagi mencintai Tuhan, lebih dalam lagi tahu apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kami, secara khusus kami sebagai istri, kami sebagai ibu, kami sebagai wanita-wanita GPIB, tahu apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan melalui persekutuan kami sore ini, terkhusus lewat sapaan firman Tuhan yang sebentar kami dengar, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Sertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, yang boleh menguatkan ibu-ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, selamat sore lagi ya. Sudah berapa kali kita disapa ya. Sore, sebenarnya sambil nyapa, sambil nyiapin materi. Sorry. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang Yesus, sahabat yang setia. Nah, ngomong-ngomong soal sahabat, dari tadi kan ibu-ibu sudah banyak sharing. Oh, saya punya sahabat 1, 2. Nah, saya tadi nggak sharing soalnya
sahabat saya banyak ibu-ibu ya. Di Surabaya ada, di Malang ada, di Papua ada, di Bogor ada juga. Jadi di mana saya berada di situ saya punya sahabat ya. Betul. Ya, sahabatnya dimanapun saya berada. Nah, tapi ngomong-ngomong soal sahabat, nah kita harus samakan dulu nih definisi kita kan. Hari ini kita akan banyak ngomong tentang sahabat, sahabat, sahabat. Nah, sore ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk kita akan masuk ke dalam breakout room ya. Nah, nanti di masing-masing ruangan yang sudah disiapkan oleh Bu Airin yang cantik, ya kita akan membahas nih 2 pertanyaan. Kasih PR deh. Yang pertama, apa sih definisi atau artinya sahabat? Ya. Nah, sahabat versi saya, definisi menurut saya belum tentu sama dengan sahabat versi Bu Karina. Ya. Hopeng menurut saya belum tentu hopeng menurut Bu Karina. Nah, jadi kita samakan dulu ini pemikiran kita, apa sih sahabat itu? Itu pertanyaan pertama ya, apa artinya sahabat? Lalu yang kedua, apa sih kriteria untuk seseorang itu bisa jadi sahabatnya kita? Ya, kan dari ratusan, ribuan mungkin teman yang kita punya di dunia ini, ya kan nggak semuanya bisa jadi sahabat. Nah, ada kriterianya nih, oh dia bisa nih jadi sahabat saya. Nah, itu kira-kira apa aja sih kriteria untuk seseorang itu bisa menjadi sahabat kita? Ya, itu ya, apa arti sahabat dan apa kriteria untuk seseorang jadi sahabat. Nah, kita akan berdiskusi selama 5 menit ya ibu-ibu ya, di dalam masing-masing ruangan. Nanti kita akan ketemu lagi di ruangan utama ini. Sip. Cukup itu. Oke, CI. Mana cukup? Oke, bentar. Oke. Selamat berdiskusi. Lalu saya ngapain nunggu di sini? 5 menit. Masuklah ke breakout room. Tudes. Oke. Ibu-ibu ada pesan nggak untuk ke breakout room? Kalau ada di yes aja. Kalau ada pesan untuk masuk breakout room, silakan di yes. Kalau ada pesan, Bu Yanti ada pesan nggak buat masuk breakout room? Bu Iren, Ya. saya ada tulisannya but now sama join. Join. Pencet join. Join ya. Bu Yanti, iya. pencet join Bu Yanti. Mana coba sekali lagi Bu Iren? Saya Pencet belum join, ada. Bu. Coba pencet join, Bu. Tulisan yang tadi sekali lagi coba Bu Iren. Di saya belum ada. Coba sekarang Hilang udah. lagi? Belum ada deh. Oh gitu. Tadi ada, hilang. Ada nggak sekarang? Belum Bu. Belum. Kok nggak bisa ya? Oh ini ada nih. Ya. Pencet join, Bu.
Bu Lili. Ya. Oh, dikira belum. Udah ya? Udah, Bu. Udah masuk lagi? Udah. Oke. Seperti bom meledak ya. 4, 3, 2, 1. Nah, tadi ada berapa room ya? 4. Nah, room 1 saya. Room 1 saya ya. Nah, saya sudah memilih jubir. Cimelia, boleh sampaikan diskusi keren kita hingga detik terakhir. Jubir kita Cili. Ya. Apa Cimel? Arti sahabat menurut kelompok ceria kita. Cimal masih di mute itu. Cimel masih di mute. Oh iya, nggak apa-apa, suka kilaf kita. Udah kedengeran? Ya, sudah. kedengeran. Ada. Oh, oke. Nah, menurut diskusi kita tadi di kelompok 1, sahabat itu adalah orang yang menerima kita apa adanya. Jadi kita punya kelebihan kekurangan, dia menerima apa adanya. Terus dia lebih dari teman, jadi seperti saudara. Terus nerima kita dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka. Terus selalu ada buat kita gitu. Itu sih. Thank you, Cimel. Room 2, siapa room 2? Room 2 tadi siapa room 2? Salah Apakah satu kita boleh. Dewi? Apakah kita Dewi? Kita room berapa tadi? Kan Hah? waktu datang pas room 2 Ciliuing. Oh, room 2. Terus yang mau bawain siapa? Iya, cuma tahu aja. Yang nulis tadi. Yang nulis. Cici yang nulis. Oke. Bagi kami arti sahabat ya selalu ada buat kita. Rela berkorban. Mau selalu memberikan masukan demi kebaikan kita. Mengerti kita secara mendalam. Betul. Kriteria sahabat bisa menyimpan rahasia. Ternyata banyak rahasia ini hidup. Lalu jujur apa adanya. Mau menerima saya apa adanya. Selalu support. Lebih dari saudara, sahabat. Sederhana. Maksudnya sederhana. Siapa dia, ya itu dia. Gitu ya. Mirip-mirip apa adanya. Ya. Itu kelompok kami. Kelompok 2. Terima kasih, Bu. Kelompok 3. Ya. Room 3. Saya. Wah, Ibu Guru. Ya, definisi sahabat menurut kelompok 3 sehati, bisa tahu apa ya, ini kok nulisnya nggak lengkap ya. Cepat soalnya. Mau dengar bukan saat senang tapi susah juga ataupun curhat gitu. Terus kami juga punya suara ya pada intinya keluarga dan Tuhan adalah sahabat yang terdekat gitu, karena kami juga punya suara bahwa tidak mematok kepada satu orang sahabat gitu, jadi terutama keluarga dan Tuhan lah sahabat buat kami dari kelompok 3 gitu. Terusnya kriteria sahabat dari kelompok 3 hadir 24 jam kalau maunya gitu. Ya, betul. Soalnya kan ya kalau kita tidak mematok ke satu orang kriteria sahabat ataupun harapan sahabat yang diinginkan tuh seperti apa? Ya inginnya hadir 24 jam, susah senang bersama dan bisa dengarkan curhat kita gitu. Itu yang kami bisa diskusikan dengan waktu berapa menit tadi? Hanya itu hasilnya, Bu. Oke, terima kasih Bu Erli. Room 3. Terakhir, room 4. Oh, ada tuh. Kita terakhir, Cilili.
Iya dia aja yang nge-share tadi. Ini katanya mau tuh. Oh, si Lili ya, oke. Ya, Bu Liong Lili, dipersilakan, dipermonggokan. Ya, masih ngambil contekan nggak ya? Nggak lulus nih Lili ini. Wah, ketahuan nyontek. Tulisannya nggak ke hati gitu. Ini nggak naik kelas Lili. Katanya sahabat, jadi udah ngerti dong. Nggak usah diungkapin. Bu Liong Lili masih di mute. Bu Lili suaranya. Nggak kedengeran. Aduh. Ya. Remi. Nah, sudah tuh. Mati Di mute lagi. Matiin lagi. Bu Lili, ini sampai jawab Bu Lili kan ya? Kayak Bu Lili langsung tertekan. Kok saya? Kan sahabat yang mendorong saya. Lili nggak naik kelas nih Lili nih. Ya udah aku. Tadi dari kami di rumah 4 ada Bu Vivi, ada Ci Lili. Yang pertama, kriteria siapa sih yang bisa jadi sahabat atau kriteria seperti apa? Yang pertama, dia hadir di saat kita membutuhkan, bersedia memberikan telinga dan hati. Kemudian seorang sahabat itu hadir dalam suka dan duka. Tak harus memberi solusi, tapi mendengarkan keluh kita dan memegang rahasia. Seperti kata Bu Liung, ternyata hidup ini penuh rahasia. Yang ketiga, seorang sahabat gak harus deket, tatap muka atau ketemu, tapi bisa ngobrol seperti zaman pandemi ini, bisa ngobrol online, bisa lewat telepon. Dan di atasnya yang paling penting seorang sahabat adalah ketika kita curhat atau share ke dia, dia membawa semua sharing kita kepada Tuhan dan mau mendoakan kita, serta pergumulan-pergumulan yang kita ceritakan kepada beliau. Tambahan dari ibu-ibu yang lain. Tadi banyak kesamaan sih dari yang udah di-sharingkan ibu-ibu ya. Thank you. Kak Len, jubir dari Room 4. Nah, ibu-ibu, kita tadi jawabannya rata-rata semua sama ya. Ya, yang saya kasih tanda sama ini, ya sahabat itu selalu ada buat kita. Bahkan ada tadi lebih spesifik, hadir 24 jam. Nah, tadi di kelompok saya juga sempat bilang, berarti kalau jam 12 malam saya telepon sahabat saya, "Woi, saya mau curhat sekarang." Wih, langsung meluncur dia dari manapun dia berada ya. Jadi jangan mau jadi sahabat saya, Bu. Jam 12 malam tak telepon nanti. Nah, lalu sahabat itu juga mau nerima kita apa adanya, ya. Lalu dia seorang yang bisa dipercaya, bisa jaga rahasia, ya. Karena sama sahabat biasa kita pasti curhat ya, hal-hal yang rahasia, yang bahkan mungkin ya pasangan kita nggak tahu, sahabat kita bisa lebih tahu tuh. Karena yang diomongin adalah pasangan kita, ya. Lalu sahabat itu selalu, ya pokoknya dia selalu ada kapanpun kita membutuhkan dia ya. Dia mau terima kita apa adanya. Nah, terima kasih Ibu-Ibu untuk diskusinya. Nah, Ibu-Ibu seperti tema kita hari ini, ya kita sudah tahu bahwa kita punya sahabat yang setia, yang memenuhi segala ekspektasi kriteria sahabat yang Ibu-Ibu mau ya. Hadir 24 jam, bisa jaga rahasia, selalu ada kapanpun Ibu-Ibu membutuhkan ya. Namanya Yesus ya, namanya Yesus ya. Dan yang menariknya Ibu-Ibu, hari ini saya mau mengambil bacaannya dari Yohanes pasal 15. Coba kita buka dulu ya. Yohanes pasal 15 dari ayat 9 sampai ayat 17, tapi kita tidak akan baca semuanya. Coba dibuka dulu. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17.
Sudah? Bisa kalau di ibadah yang sudah menemukan boleh kata amin. 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 Nah, Ibu kalau sudah Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, coba kita baca di ayatnya yang ke-14. A itu berarti sampai koma yang pertama ya. Yohanes pasal 15 ayat 14a di sana dibilang siapa sahabatnya Tuhan? Kita. Kamu adalah sahabatku. Jadi Yesus sendiri yang pilih kita ini jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, waktu saya baca bagian ini tuh saya tuh bisa terkagum-kagum sendiri gitu ya. Kok gini, saya merasa lebih amazing, ini lebih keren daripada Pak Jokowi. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Dia tuh pilih kita, pilih saya, pilih ibu-ibu untuk jadi sahabatnya. Keren kan? Luar biasa. Nah, tapi ibu-ibu tadi kan kita sudah bahas nih, kalau dengan sesama manusia aja kita tuh punya kriteria untuk semua orang itu bisa jadi sahabat kita, ya. Semua orang bisa menjadi sahabat kita. Ya, kita punya kriteria tertentu. Oh, aku bisa nih bersahabat. Ya, tapi nggak bisa kalau sama yang Tuhan Yesus pun juga punya kriteria supaya kita nih bisa jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Nah, apa sih kriterianya Tuhan Yesus supaya kita bisa jadi sahabatnya? Ada yang bisa jawab? Melakukan segala perintahku Tuhan. Luar biasa. Melakukan segala perintah. Nah, ini kan Tuhan bilang, kamu adalah sahabatku, Tuhan sendiri yang pilih kita. Nah, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang aku perintahkan. Nah, pertanyaannya apa sih perintahnya? Saling mengasihi. Coba cari jawabannya di antara pasal ayat 9 sampai 17 tadi. Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan nih. Nah, apa sih perintah Tuhan? Mengasihi. Mengasihi. Di ayat berapa? Mengasihi. Di ayat 12. Nah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Setelah mengasihi. Aku telah mengasihi kamu. Nah, ibu-ibu, saya tanya nih, kita nih dalam kenyataannya dunia nyata real ya yang kita jalani sekarang, gampang nggak sih kita ini mau hidup terus saling mengasihi satu dengan yang lain? Nggak usah jauh-jauh deh, saling mengasihi orang-orang yang ada di dalam rumah aja. Mengasihi suami, istri, anak, kalau kita mengasihi suami ya, nggak ada bapak-bapak sini. Mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita, mertua kita, menantu kita mungkin gampang atau susah? Yang Tuhan mau ini terus ya, kamu saling mengasihi. 1 tahun, 2 tahun, tapi terus ini yang Tuhan mau tuh kita hidup saling mengasihi. Gampang atau susah? Proses. Gampang-gampang susah. Gampang. Itu jawaban yang paling enak. Gampang-gampang susah, ya. Nah, karena kita ini manusia yang terbatas ya. Kita ini kali ya aku bisa mengasihi dia kalau ya dia baik sama aku ya. Tapi begitu dia nyebelin, ngeselin, wah, aduh, itu dia mengasihinya, nggak bisa ada saya mengasihi dia. Nah, padahal satu kriteria yang Tuhan mau supaya kita ini jadi sahabatnya Tuhan adalah kamu harus saling mengasihi. Ya, ketika kamu saling mengasihi satu dengan yang lain, disitulah kamu akan menjadi sahabat Tuhan. Nah, memang gampang-gampang susah ya, benar. Tapi Tuhan sendiri, Tuhan sudah kasih contoh ya bagaimana Tuhan Yesus itu dia begitu mengasihi kita yang ya kalau kita mau jujur, kita juga kalau Tuhan lihat ya dari pagi sampai malam, nggak mungkin lah ada satu hari di mana kita tuh nggak ngeselin hatinya Tuhan. Pasti ada aja yang bikin Tuhan tuh geram gitu bikin lihat kita ya. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih contoh bagaimana Tuhan tuh terus setia mengasihi kita. Bahkan di sini dibilang
Yesus sendiri yang memberikan nyawanya itu buat. Nah, karena itu Tuhan mau nih supaya, ayo kamu saling mengasihi nih seperti aku ini sudah mengasihi kamu. Nah, bahkan yang menariknya lagi, Ibu, di perikop ini, Yesus bilang kita ini bukan hanya sahabatnya, tapi aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, Ibu-ibu, kalau seorang hamba itu kira-kira dia itu kan harus selalu taat nih ya sama tuannya. Tapi dia melakukan sesuatu sesuai perintah tuannya itu karena atas dasar apa? Karena takut dihukum, takut dimarahi, ya. Kalau seorang hamba, dia itu pasti akan sebisa mungkin dia itu akan melakukan semua yang tuannya perintahkan. Karena apa? Dia takut kalau dia nggak ngelakuin, dia bakal dihukum, dia bakal kena marah, kena Nah, tapi di sini Ibu, Tuhan Yesus bilang, aku tuh nggak nyebut kamu lagi hamba loh, tapi kamu itu sahabatku. Nah, jadi Ibu, firman Tuhan ini tuh mau ingetin kita ini sebagai sahabatnya Tuhan. Ini perlu diingat ya. Saya sahabatnya Tuhan Yesus. Coba Ibu-ibu boleh katakan sama-sama. Saya sahabatnya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya sahabatnya Tuhan Yesus. Sebagai sahabatnya Tuhan Yesus itu berarti Ibu, ketika kita ini ngelakuin semua yang Tuhan mau ya, kita taat ini, kita tahu kan perintah Tuhan, jangan membenci saudaramu, kamu harus saling mengasihi, jangan bersaksi dusta, semua perintah Tuhan yang kita tahu, kita akan lakukan itu bukan karena kita, aduh kalau aku nggak ngelakuin nanti Tuhan hukum aku nih. Waduh, kalau aku nggak ibadah minggu nih ya, aku nggak ingat dan kuduskan dari Sabat, aku nggak ke gereja, aduh nanti Tuhan nggak berkati tokoku ini, nanti tokoku langsung sepi. Waduh, kalau aku nggak nuruti perintahnya Tuhan, nanti nggak ada lagi orderan masuk ke aku. Waduh. Nah, tapi kalau kita nih punya pola berpikir, aku nih sahabatnya Tuhan Yesus, kita akan melakukan semua yang Tuhan mau itu karena apa? Ya karena relasi kita sama Tuhan itu bukan lagi seperti hamba yang takut sama tuannya, tapi ya karena kita nih sahabatnya Tuhan Yesus. Kita tuh mengasihi Tuhan Yesus, karena ibu-ibu yang kalau punya sahabat pasti kan akan sayang banget ya sama sahabatnya ya. Sahabat kita butuh apa, kita sebisa mungkin tuh kita akan berusaha penuhi. Walaupun mungkin kita sendiri lagi susah, tapi kalau sahabat butuh bantuan, kita tuh akan palak-palain lah, kita akan berusaha mati-matian. Karena apa? Kita mengasihi dia. Nah, itu yang Tuhan mau juga ketika kita itu benar-benar menganggap Tuhan Yesus itu sahabat kita. Ya, ketika kita melakukan perintah Tuhan, semua karena kita mengasihi Tuhan Yesus yang adalah sahabat kita. Nah, ibu-ibu, teman, sahabat, ya orang-orang yang kita sayangi di dunia ini, itu sewaktu-waktu mereka bisa saja pergi ninggalin kita ya. Tapi Yesus berkata di Ibrani pasal 13 ayat yang kelima ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini adalah sahabat yang benar-benar setianya nggak hanya 24 jam, tapi sepanjang hidup kita sampai kita menutup mata. Ya, Tuhan sendiri berjanji, aku nggak akan membiarkan kamu, aku nggak akan ninggalin kamu. Nah, inilah ibu-ibu yang seharusnya menjadi kekuatan kita, penghiburan bagi kita setiap hari ya ibu-ibu. Tuhan berjanji dia tidak akan ninggalin kita, membiarkan kita bergumul sendiri. Dan kita percaya janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya. Karena itu ibu-ibu jangan pernah merasa sendirian. Karena ada apa? Ada Yesus sahabat kita yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita ya. Ya, kalau kita percaya dia itu adalah sahabat kita, bahkan dia itu adalah sahabat yang sudah merelakan, mengorbankan nyawanya buat kita nih ya. Maka sebesar apapun ya persoalan yang kita punya, seberat apapun nih pergumulan yang kita alami, ya kita tuh akan sanggup berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia, sahabat kita, Yesus yang setia, yang memberi kekuatan kepada kita sekalian.
Kita bersyukur ya kita punya Tuhan Yesus sahabat yang setia. Nah, menutup renungan sore ini Ibu-ibu, saya sudah minta kesediaan Cimelia untuk boleh men-sharingkan ya pengalamannya, imannya bahwa ya benar Yesus itu adalah sahabat yang setia. Mari kita dengarkan sharing dari Cimelia. Terima kasih sebelumnya saya diberikan kesempatan untuk sharing hari ini. Yang pertama-tama, saya tuh mau sharing tentang kemarin kan suami saya dirawat di rumah sakit sampai meninggalnya itu ternyata membutuhkan uang yang banyak, biaya yang besar. Saya sampai minjem-minjem karena dana yang sudah terkumpul itu enggak cukup. Saya cuma beriman sama Tuhan, Tuhan pasti, saya cuma berserah sama Tuhan. Ini bagaimana gitu ya. Ada beberapa teman yang nolong, masukin datanya suami saya ke Kitabisa itu. Di situ juga banyak orang-orang yang nyumbang, saya nggak tahu itu siapa. Saya percaya itu cara Tuhan tolong saya ya. Dan yang ajaibnya lagi, ada beberapa bekas murid sekolah minggu saya. Jadi saya pun nggak punya kontaknya. Kita udah belasan tahun nggak pernah ketemu. Karena waktu itu saya masih SMA, dia masih SD. Tapi tiba-tiba mereka ngontak saya. Jadi ada beberapa orang ngontak saya dan mereka tahu keadaan saya dan mereka mentransfer sejumlah uang yang menurut saya itu jumlahnya fantastis. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa gitu ya. Tuhan, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Bahkan caranya itu di luar pikiran saya ya. Tiba-tiba mereka ngontak saya dan puji Tuhan semua hutang-hutang saya itu bisa dilunasi. Terus yang kedua, yang saya bersyukur lagi tuh kemarin kan saya udah membayar uang semester 1. Justin itu udah diterima di BINUS. Tapi kan karena papahnya meninggal, jadi nggak bisa kuliah di situ. Padahal pas pertama itu kita udah tanda tangan di atas materai, kalau uang semester 1 itu nggak akan bisa dikembalikan, kecuali si anak diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, saya cuma doa, Tuhan, ini dana lumayan banyak, sekitar 20 juta. Anak ini nggak akan masuk ke BINUS kan? Saya cuma doa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, itu uang bisa kembali seberapapun nggak apa-apa gitu ya. Terus saya inisiatif ke BINUS dan setelah beberapa proses, akhirnya puji Tuhan di luar dugaan, uang itu bisa dikembalikan. Full. Dan itu benar-benar kuasa Tuhan ya. BINUS pun bilang kejadian ini itu nggak pernah. Ini nggak pernah dilakukan mereka, tapi karena pertimbangan di yayasan BINUS itu, pertimbangan kalau papahnya Justin meninggal, terus saya ibu rumah tangga, maksudnya kan emang berat ya kalau kuliah di BINUS itu mahal. Jadi mereka memutuskan untuk mengembalikan. Walaupun prosesnya agak lama 1 bulan, dan belum masuk si uangnya, tapi mereka udah menjanjikan untuk mengembalikannya. Saya sampai takjub ya sama cara Tuhan itu benar-benar ya di luar dugaan ya. Soalnya emang tanda tangan di atas materai itu emang nggak bisa dikembalikan. Terus yang ketiga, yang saya bersyukur lagi, karena saya kan mikir nih Justin kuliah di mana, yang bisa dapat beasiswa. Akhirnya dapat rekomendasi, Justin didaftarkan ke Universitas Calvin. Jadi Calvin ini punya gereja reform, punyanya pendeta Stephen Tong. Di sana tuh ada program beasiswa. Setelah saya masukin data-datanya Justin,
semua yang diperlukan itu setelah menunggu 8 hari akhirnya dapat jawaban kalau Justin itu dapat beasiswa 70%. Saya sama Justin sangat bersyukur sama Tuhan ya. Jadi ada asrama di sana, ada biaya SKS, biaya uang pangkal, semuanya didiskon 70%. Saya merasakan sendiri betapa Tuhan itu sahabat sejati saya. Di tengah saya sangat terpuruk sendirian. Nggak selamanya saya itu banyak yang nolongin saya ya, teman-teman gereja, hamba Tuhan, ataupun saudara, ada yang nolongin saya, tapi mereka nggak bisa standby 24 jam. Banyak hal-hal yang urgent yang menyangkut hidup dan mati itu harus saya putuskan sendiri. Saya sangat bergantung sama Tuhan dan saya bersyukur Tuhan itu selalu hadir buat saya. Bahkan di dalam lembah kekelaman, Tuhan itu selalu menuntun saya. Dia selalu hadir, menyertai saya, memeluk saya. Saya rasakan itu ya, karena seperti ibu-ibu tahu, saya itu kan orangnya selalu bergantung sama orang, terutama sama suami gitu ya, atau kadang sama saudara. Saya orangnya nggak mandiri, nggak bisa apa-apa sendiri. Tapi melalui kejadian ini, suami saya dirawat sampai meninggal, saya mendapatkan banyak pengalaman ya, kalau kita itu nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Nggak ada yang bisa kita andalkan, kecuali Tuhan. Hanya Tuhan aja tempat sandaran kita, tempat mengadu kita. Di saat susah, di saat kita terpuruk sendirian, Tuhan selalu siap sedia buat kita. Saya bersyukur buat pimpinan Tuhan selama ini sampai sekarang. Doa saya dan kerinduan saya cuma sisa hidup ini bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih Cimel untuk sharingnya ya. Saya percaya kita pasti diberkati ya dengan sharingnya Cimelia. Ya, saya juga percaya setiap ibu-ibu pasti punya pengalaman masing-masing merasakan bagaimana kesetiaan Yesus sebagai sahabat kita ya. Saya ingat ada satu lagu lama ya. Mungkin ibu-ibu kita bisa nyanyi sama-sama lagu ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Nyanyikan sekali lagi ya, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa.
Benar Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia. Dalam susah, sukar, duka, bahkan di dalam suka, kesenangan, kelimpahan, Tuhan ada bersama kami. Dan biarlah ini yang boleh menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami, khususnya kalau saat ini Tuhan izinkan kami untuk mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang berat, yang bahkan mungkin tidak pernah kami bayangkan itu akan kami alami sekarang. Tetapi ketika Tuhan izinkan kami untuk mengalami segala kesusahan, kesulitan yang ada, terus ingatkan kami Tuhan bahwa kami ini tidak berjuang sendiri, kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami punya satu orang sahabat yang setia bersama-sama dengan kami, yaitu Tuhan Yesus. Yesus yang sudah menunjukkan kesetiaannya, kasih-Nya dengan mati di kayu salib bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang sama juga yang akan bersama dengan kami hari lepas hari, waktu demi waktu, terus menggandeng kami, merangkul kami, bahkan menggendong kami ketika kami lelah. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami pada akhirnya juga bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Desi untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih juga Cimelia untuk sharingnya. Sama. Ya sekali lagi bersyukur Tuhan berikan kita sahabat-sahabat. Namun hanya ada satu sosok yang paling mengenal hati kita. Dia tahu seluruh hati kita, seluruh pergumulan kita. Halo? Ya, hanya Yesus sahabat sejati kita. Seperti rusa yang haus akan air, mari kita meresponi persahabatan kita dengan Yesus dengan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Halo? Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita. Udah ini. Jadi rusa yang haus, itu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu
Ya, Ibu-ibu. Hilang. Sebentar. Ya, Ibu senang sekali ya, meskipun kondisi seperti sekarang, semua serba terbatas, tapi saya yakin dan percaya Ibu di sini semua terus semangat ya. Semangat dalam memuji Tuhan, semangat dalam apa? Mengikuti Tuhan. Ini bukan suaranya sih. Puji Tuhan. Udah on semua? Ya. Ya, Ibu, yuk kita sama-sama muji Tuhan ya dalam satu pujian lagi. Ibu Airin boleh tolong? Yang itu ya, Ci, yang lanjut yang KW ya? Vokal grup, ya.
Terima kasih Ibu-Ibu yang udah terus semangat ya memuji Tuhan. Ya, sekarang waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Yanti. Ya. Selamat sore Ibu-Ibu semua. Saya ucapkan sore. Saya ucapkan selamat Paskah Ibu-Ibu. Walaupun udah lewat, nggak apa-apa ya, ucapin juga ya. Terima kasih Ibu Dewi untuk pelayanannya di PKW sore hari ini. Terima kasih juga Ibu Desi yang sudah menyampaikan firman Tuhannya pada sore hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk rekaman, untuk ikut padus KW. Tetap semangat ya ibu-ibu. Terima kasih. Untuk bulan Mei, kita akan ada pembinaan oleh Pak Alex. Ibu-ibu dapat hadir di bulan yang akan datang ya, ibu-ibu. Terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Iren sekarang. Udah. Iya. Boleh. Ibu, kita mau doa ya. Mari kita berdoa. Kita bersyukur buat persekutuan hari ini. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami punya Tuhan Yesus sebagai sahabat kami. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap ibu-ibu yang hadir. Kiranya Tuhan yang akan terus mengingatkan bahwa dalam segala keadaan, baik itu sukacita ataupun duka cita, Tuhan itu selalu menjadi sahabat kami. Ada kalanya kami lupa atau kami terbius dengan permasalahan hidup kami, tapi biarlah melalui persekutuan seperti ini, melalui firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, melalui ibadah hari Minggu, melalui kegiatan-kegiatan yang gereja adakan, bahkan melalui interaksi kami dengan saudara seiman, kami diingatkan kembali bahwa Yesus adalah sahabat kami. Dalam perjalanan hidup kami, bisa jadi tidak 100% sepanjang hidup kami mengingat bahwa Tuhan adalah sahabat kami. Tapi biarlah kami berproses belajar, setiap kali keadaan yang sulit datang, keadaan yang sukacita itu datang, ingatkan kami akan Tuhan yang menjadi sahabat kami. Tuhan Yesus, hari ini hamba-Mu juga berdoa bagi semua ibu-ibu yang hadir, di tengah peran ibu-ibu masing-masing menjadi pekerja di kantor ataupun di toko, ketika sehari-hari bertemu dengan rekan kerja, ketika sehari-hari ketemu dengan karyawan, kiranya Tuhan menjadikan ibu-ibu sebagai berkat buat mereka. Juga menjadi sahabat bagi karyawan, bagi orang-orang di tempat pekerjaan kami. Juga buat di rumah kami, untuk seluruh anggota keluarga kami, biar ibu-ibu juga boleh menjadi sahabat bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi pasangan. Bahkan ibu-ibu sendiri mendapatkan kasih dan perhatian dari sahabat keluarga mereka. Tuhan Yesus, kalau di antara kami semua ada yang merasa kurang dikasihi, ada yang merasa kurang dihargai, ada yang merasa kurang ditemani, ingatkanlah kami bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah kurang untuk menghargai kami, untuk mencukupi segala tabung emosi kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus memberkati setiap ibu-ibu dengan kasih dari Tuhan, supaya ibu-ibu sanggup mengasihi orang-orang sekitarnya. Tuhan memberkati ibu-ibu dengan damai, sejahtera, sukacita dalam segala keadaan, sehingga ibu-ibu dapat merasakan damai Tuhan, sukacita Tuhan, dalam segala kejadian yang Tuhan izinkan sehari-hari terjadi dalam kehidupan setiap ibu-ibu. Berdoa juga untuk anggota keluarga kami, khususnya pasangan kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang akan mengetuk hati mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak kami yang sedang bertumbuh dewasa, sedang sekolah, usia mau kuliah, baru menikah. Tuhan sertailah anak-anak kami, berkatilah mereka terus bertumbuh, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka satu-satunya.
Kalau ada ibu-ibu yang mengalami kesulitan secara perekonomian, kiranya Tuhan yang akan tolong setiap hari bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan ibu-ibu dan keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan hari ini. Biarlah persekutuan seperti ini menjadi pengingat kami bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tuhan yang tidak kelihatan itu hadir melalui saudara-saudara seiman yang kelihatan oleh mata kami. Tolong kami menghargai Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata kami, melalui kami menghargai orang-orang di sekitar kami yang bisa kami lihat dengan mata kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon berkat bagi ibu-ibu sekalian. Amin. Ibu-ibu kita foto dulu ya. Silakan boleh dibuka kameranya. Kamu juga. Ya, siap ya. Nanti ibu-ibu boleh tahan dulu sekitar 5 detik ya. Setelah saya bilang cheese gitu ya. 1, 2, 3. Saya pindahin dulu ya. Sekali lagi boleh gaya bebas. Sarangeo. Sarangeo. 1, 2, 3. Tahan. Sip. Mau gayanya begini loh. Dari 2 langsung ganti begini. Apa-apa. Iya. Iya, terima kasih semuanya. Yang mau bubar boleh bubar. Yang mau ngobrol silakan ngobrol. Bubar ya. Dadah. Sampai jumpa bulan depan. Selamat malam semuanya. Mbak Leni, ya makasih. Bu Lili, Venus, terima kasih untuk meluangkan waktunya. Bu Melia. Ya, sama-sama Cici. Dadah. Cici, terima kasih ya. Melia. Ya, Ciliuing, makasih. Dadah. Dadah. Bu Vivi, ya, makasih. Semuanya. Makasih ya. Yuk, dadah.